Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 tak dapat dipungkiri bahwa sektor pariwisata merasakan dampak yang paling tajam. Minimnya kunjungan wisatawan ke Bali serta-merta menjadikan roda perekonomian di sektor pariwisata melamban, bahkan tak bergerak sama sekali. Berbagai masalah pun dihadapi oleh pihak manajemen pariwisata, termasuk salah satunya yakni mengatur karyawan agar tetap bisa bekerja. Namun realitanya semenjak pandemi COVID-19 melanda, tingkat pengangguran semakin banyak karena banyak karyawan yang dirumahkan, terutama karyawan yang berkecimpung di bidang pariwisata. Untuk itu pihak manajemen pariwisata seperti pemilik villa, hotel, restoran, dan yang lainnya selalu berusaha mencarikan solusi demi keberlangsungan hidup karyawan dan juga manajemen. Akomodasi perhotelan yang semula ramai dikunjungi wisatawan kini sepi, bahkan nyaris tidak ada aktivitas sama sekali. Nah pemirsa, ada salah satu solusi yang cukup unik yang dilakukan oleh salah seorang pemilik resort di kawasan Ubud Gianyar. Ia pun menyulap halaman resort yang dimiliki menjadi kebun yang tentunya produktif. Pemirsa, agrobisnis kali ini akan membahas terkait strategi memanfaatkan halaman resort menjadi kebun sayur mayur. Berawal ketika pihak manajemen kesulitan menggaji karyawan sejumlah 12 orang. Mereka pun mencarikan jalan keluar agar tetap produktif meski di tengah pandemi COVID-19 sekalipun. Mereka pun menerapkan teori permaculture. Permaculture adalah cabang ilmu desain ekologis, teknik ekologis, dan desain lingkungan yang mengembangkan arsitektur berkelanjutan dan sistem pertanian swadaya berdasarkan ekosistem alam. Inti dari permaculture adalah peduli bumi, karena tanpa bumi yang sehat, manusia tidak bisa sejahtera. Peduli manusia agar seluruh manusia mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup. Mengembalikan surplus input dan hasil pertanian ke sistem, termasuk mengembalikan limbah pertanian dengan didaur ulangnya. Pemirsa, jenis sayuran yang ditanam pun beragam, mulai dari tomat, cabai, nanas, serta sayur mayur lainnya yang bernilai ekonomis. Jadi karyawan yang semula tidak ada pekerjaan bisa beraktivitas kembali, walaupun ada sedikit peralihan, yakni memelihara kebun serta menjaganya. Permaculture sudah lama ya, tapi karena situasi pandemi ini kita semua tahu kayak hotel pariwisata itu mati gitu, dan itu fragile sekali, sektor yang sangat fragile. Nah, kita punya lahan, kita punya staff yang harus tetap bekerja di tengah situasi pandemi ini. Kita sebenarnya punya banyak aset yang kita bisa kembangkan, salah satunya lahan ini. Terus saya dan Mbak Eta punya inisiatif, kita tanemin aja, kita buat resort ini menjadi edible garden. Dulu tanamannya tanaman hias semua, sekarang ini semua tanamannya bisa dimakan. Mulai kayak gitu. Dari bulan apa? Kita mulai tahun ini sebenarnya kita mulai bikin konsep bulan Januari, terus kita mulai bergerak itu awal Maret kita udah mulai, dan sebenarnya waktu menanam itu kita sudah punya goal besar untuk produksi. Jadi added value-nya dari ini, tanaman ini kita akan olah. Kalau misalnya jual tomat aja gitu kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu income-nya nggak terlalu banyak, dan juga ini pendek umurnya. Makanya kita ubah menjadi satu produk. Gitu. Kalau jenis tanaman yang ditanam bisa disebutkan apa saja? Nah, kan kita memang fokus mau buat selai nanas yang terkenal di sini dan sambal tomat. Makanya kita tanam sekarang tomat, nanas, dan cabai. Gitu. 3. Tapi kalau dalam permaculture kan tidak boleh satu jenis gitu ya. Jadi kita harus punya tanaman pendamping yang mendukung gitu. Kayak ini kan juga bayam. Ya. Perawatannya gimana sih? Nah, ini hal yang bagus dari konsep circular economy.
Jadi kan staff ini tidak ada pekerjaan. Jadi kita dibantu juga dengan beberapa teman. Mereka akan punya jadwal yang mereka berkebun ini merawat dan dibayar menjadi gajinya mereka. Tambahan dari gajinya mereka. Jadi sampai sekarang ini udah hampir 2 tahun ya pandemi. Kita tidak ada merumahkan satu karyawan. Semua bekerja dialihkan dari yang biasa bekerja di hospitality menjadi bekerja untuk kebun. Sama-sama dapat income. Sudah karena kita ada produk olahannya, terus yang fresh juga kita jual. Dan kalau dalam permaculture zona 1 itu yang harus dipenuhi dulu. Jadi kita punya kebun yang tadi di sana lewat itu khusus untuk staffnya untuk sehari-hari. Itu yang pertama kita tanam. Jadi mereka sudah mengurangi kos untuk beli sayur gitu. Mereka nanam sendiri. Setelah itu mereka kerjakan ini sebagai tambahan pendapatan. Berarti zona 1 bisa dinikmati oleh karyawan. Yang untuk yang menanam ya. Iya, iya. Kalau zona 2? Zona 2 itu sebenarnya goalnya dulu untuk keperluan kalau ada tamu. Masaknya nggak usah belilah, ambil dari sini dari ada kebun. Kalau zona 3 itu yang zona untuk ekonomi. Yang ini yang kita jadi ya seperti beralih profesi gitu. Semua olahan itu bahannya dari kebun. Dari kebun, kalau misalnya ada beli cabai ya. Dan kita kan juga berpartner dengan teman-teman yang urban farming, punya kebun berdaya. Jadi kita saling support. Aku beli dong cabainya, panen kan di sana. Jadi itu tadi konsep sirkular ekonomi, ekonominya yang berputar gitu. Olahannya apa saja sih? Ini ada nanas nih, terkenal banget selain nanas. Sama ini ada sambal tomat. Ini juga tadi kan dibilang kita juga develop tentang packagingnya. Jadi kita mau yang benar-benar ramah lingkungan. Ada selain nanas sama sambal tomat itu ya? Sama biskuit kita punya banyak yang gluten free, ada crackers, ada cookies. Diet lah ya Mbak ya? Untuk sehat. Sehat. Sama kita punya teh dari daun karet kebo yang ternyata bagus sekali. Pohonnya tadi besar di situ. Iya. Untuk pemasaran olahannya gimana nih? Kita pertama ya biasa ya teman-teman dulu, tapi kita akan develop di marketplace nanti. Kita akan mulai jual di Tokopedia, di Shopee. Terus kita juga berpartner dengan teman-teman UKM. Kita punya gerakan namanya A Box of Bali. Jadi kita pasarkan satu box itu isinya UKM Bali yang sekarang sedang struggle. Kita nanti ada tim marketing sendiri yang untuk menjual produk itu. Ada kendala ya? Kalau dibilang nggak ada pasti ada, tapi kita punya plan untuk pemasaran. Saya rasa ini kalau dilihat dari segi bisnis bagus, mengubah gaya hidup menjadi lebih baik dan arahnya ke depan tuh lebih ke pusat edukasi. Jadi hospitality ini akomodasi ini kan tetap jalan, tapi sebagai pilot project. Kalau kita bisa, ini kan aset semua ya. Jadi misalnya kita nanti akan lebih ke pariwisata yang edukasi. Karena kan kita nggak tahu ya pariwisata nanti ada apalagi sangat rentan gitu di Bali. Terkait perawatan dari tanaman ini organik ya? Organik 100%. Dari segi pupuk? Dari segi pupuk organik. Nah ini, sorry saya ralat ya. Kalau 100% airnya kan kita nggak tahu ya, karena ini dari Subak terus mungkin di sana pakai pesticide. Iya, tapi kalau kita berbicara tentang organik, kita pakai bikin ekoenzim untuk semprot sebagai pestisida alami. Iya, pakai ekoenzim. Pupuk kompos organik juga. Terus daun-daun ini kan banyak, kita punya tempat kompos di belakang. Dan itu kurang, jadi kita harus ambil dari tempat kompos teman-teman lain. Gitu. Harapannya apa sih? Harapannya ya pertama semoga pandemi cepat selesai. Terus harapannya lebih banyak lagi yang mau belajar dengan prinsip permaculture, karena sangat baik sekali terutama yang anak muda-muda ya tadi lihat. Jadi kita punya prinsip cintai alam, cintai sesama manusia, tumbuhan hewan, dan mengambil secukupnya. Perawatan dari kebun yang dikelolanya dikembangkan dengan cara organik, seperti halnya pemupukan serta pembasmian terhadap hama tanaman. Selain ditanam sayur mayur, awalnya halaman tersebut dipenuhi dengan tanaman hias.
Semenjak pandemi COVID-19 melanda, diubahlah menjadi sayur mayur. Selain dijual dalam bentuk sayuran segar, pihaknya juga mengolah hasil sayur mayur tersebut menjadi sebuah produk. Produk tersebut yakni tomat yang dihasilkan di kebun, diolah menjadi sambal tomat. Selain itu, nanas yang dipanen juga diolah menjadi selai nanas. Pemasaran dari olahan yang diproses awalnya melalui mulut ke mulut, kemudian juga memanfaatkan marketplace dan beberapa kerjasama ke depannya. Jadi terkait pemasaran tidak ada kendala yang berarti. Nggak ada tamu sama sekali, jadi pegawai kita adalah pegawai garden 3, jaga malam 1, maintenance 1, di dapur 4, di dapur 3, di FO dapur 2 sama administrasi. Jadi kita total 12 karyawan plus saya 13. Dan kita berat untuk menggaji 12 karyawan, kita tidak punya tamu sama sekali. Ya, sama sekali nggak ada sejak itu. Kalau ada tuh satu malam dalam 1 bulan, langganan kita yang bule-bule yang tinggal di Canggung, nginep saja, jadi nggak signifikan. Jadi mulai 1 tahun tadinya kita berharap udah bikin video new normal gini, ternyata kalah kita tidak bisa bersaing harga dengan hotel-hotel besar. Kalau tinggal di hotel bintang 5 bayarnya 500.000, ya jelas nggak mau bayar 300 di tempat kita gitu. Jadi untuk saya, daripada saya bayarin orang liburan, lebih baik disimpan untuk bayar gaji gitu. Jadi kita 12 orang karyawan saya itu kita rolling sampai setahun full, itu kita rolling gantian kerjanya. Jadi kan berat ya, dan udah makin lama kan tabungannya makin habis, kita masih juga belum dapat tamu. Jadi mulai Januari saya berpikir kita harus berubah, kita harus merubah ke sesuatu yang bisa mensupport kita sendiri, karena kita nungguin sudah tidak mungkin, tidak akan datang yang ditunggu-tungguin, nggak tahu sampai kapan. Jadi satu-satunya hal yang kita bisa lakukan di sini tanpa investasi baru gitu adalah kebun, karena tanah kita sudah ada. Cuman selama ini memang kita terkenal kebunnya itu sedikit lush gitu, kayak tropical garden, banyak tanaman tropis gitu, enak dipandang mata tapi nggak menghasilkan kita uang. Jadi ayo gimana caranya supaya kita kebun-kebun kita ini harus bisa membawakan kita sedikit uang operasional bertahan sampai selesai pandemi gitu. Jadi bulan Maret saya dapat kesempatan ketemu sama Mbak Sayu, dia independen, jadi saya minta tolong bagaimana caranya, tolong trainingkan kita di sini supaya kita bisa bikin permakultur. Ya, seperti tadi Anda dengar, permakultur prinsipalnya itu seperti ini. Bagian filsafatnya itu memang sulit ya ditanamkan ke semua orang. Jadi berkali-kali kita sudah 7 kali, setiap kali ada bagian itu karena harus mendalam sekali jadi semuanya di kita. Jadi kita sisanya yang tadi ya zona-zonanya. Jadi kita akhirnya training pertama bulan Maret tanggal 1. Jadi kita mulai training dan dalam Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekarang udah 7 bulan ke-7 ya kita bikin ini. Dan di bulan pertama kita mulai tanam, bulan kedua, bulan ketiga kita sudah menghasilkan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, di zona kita ngebut, zona 3 sudah dibuat supaya kita bisa bikin. Sekarang menurut saya gini, kita punya 12 orang nanam tomat segitu, nggak perlu 12 orang untuk melihat, dan nggak semua orang itu tertarik sama pekerjaan di kebun. Jadi yang dapur tuh ya bukan sih malas-malasan, tapi ya bukan keahliannya dia gitu. Jadi saya kepingin sekali push supaya kita mulai dapat produk. Yang pertama kali kita push tomat supaya bisa bawa anak kitchen ke dapur gitu. Jadi kita mulai bulan Agustus kemarin kita mulai bisa bikin dengan cara yang benar dan pengawetan gitu. Sekarang kita sedang proses perizinan, mengambil PIRT. Bulan Juni pertama kali panen tomat, bulan Juni. Belum sama sekali belum, dan ini jangkanya panjang karena karyawan kita semua 12. Tapi yang pasti saya mungkin bisa tunjukkan ini, karena gerakan ini tujuannya utama tuh untuk
memberikan lapangan pekerjaan ya, yang kita tidak punya lagi, tidak punya tamu, tidak ada kerjaan, tidak bisa gitu. Jadi sekarang semua harus kerja di kebun, tidak ada pilihan. Jadi semua kerja di kebun. Lalu kita measure, kita ukur dari luasan tanah yang sudah kita rubah. Ini termasuk, ini kira-kira 200 meter persegi totalnya di zona 2 ini akan jadi kebun edible ya, kebun yang bisa dimakan. Sebelah sana itu sudah kita total sudah merubah 500 meter persegi tanah jadi kebun yang bisa dimakan gitu, macam-macam dari segala macamnya. Dan kita jadinya belajar, ya betul, jadi kita belajar tentang plan companion segala macam, dan target kita di bulan ini 800 meter persegi. Nanti kita terus maju, lihat saya bikinkan chart setiap bulannya. Lalu yang paling penting adalah job recovery. Jadi bagaimana kita bisa mengembalikan jam-jam kerjanya anak-anak ini yang tadinya sudah zero, tidak ada tamu, berarti tidak ada pekerjaan untuk housekeeping gitu, tidak ada. Nah, kita bisa mengembalikan sampai sekarang 80%-nya semua kerja kebun ya, nggak ada tamu. 80% di bulan lalu, ini laporan bulan Agustus, 80% sudah dikerja kebun, dan hampir 20%, 19,5% sudah kerja di produksi. Produksi saya hitung olahannya, jadi olahannya tomat sama sambal tomat sama selai nanas sama cookies ini sudah saya hitung jam kerjanya. Jadi mereka kerja 4 jam rata-rata, kecuali kita punya program-program khusus yang full 8 jam kerja gitu. Nah, memang kita belum bisa bayarin diri kita sendiri, tapi uang hasil dari penjualan ini, dan kita kan perlu training, selalu training kan, berarti orang masuk tidak dibayar gitu kan, nggak bisa. Jadi kita orang masuk bayar kerja. Jadi kita punya sponsornya Ibu Sandrina kebetulan, karena beliau tertarik dengan program kita, dan ini membantu kita survive dan bisa menjadi contoh untuk bisnis hotel kecil seperti kita gitu. Jadi sebetulnya kan sudah banyak yang tutup. Ya maksudnya seperti itu. Jadi kita juga bukan orang agrikultur, kita bukan petani, kok bisa ya bisa. Dan ya apa yang kita bisa, jadi permakultur saya anggap cocok, prinsip itu dipakai di kita, karena jadi kita bisa pikir kita seperti ini, kita bisa bikin apa gitu, kayak seperti tadi di training kan gitu, bikin apa dulu, bikin apa berarti berangkat dari dapur. Orang staff kita memang sudah biasa bikin sambal untuk tamu, selama kita operasi kan selai nanas bikin sendiri, tidak pernah kita beli selai, setiap 3 hari kita bikin. Jadi kan kita bikin apa yang sudah kita bisa, jadi kita tanam apa yang kita perlukan di sana gitu. Jadi kayak mundur mikirnya tuh. Sekarang sih sementara dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, tapi udah ada kolaborasi. Bagus ya kita ada 1-2 yang diperbaiki sedikit berdasarkan sampel-sampel yang kita lemparkan ke teman-teman. Tapi kita punya kolaborator, salah satunya Mbak Arum, salah satunya lagi Mbak Deti di Pelihatan itu sudah usaha UKM yang sudah berhasil ya. Itu saya belajar banyak produksi dari dia. Video sudah levelnya tinggi. Kalau dia bantu kita untuk mulai ambil izinnya gini caranya, ambil gini caranya gitu. Jadi dia bagus sekali, sangat membantu. Oh, kita ngukur nih di produksi, kita juga bikin seperti chart untuk mengukur kita sudah produksi apa saja dan berapa jam kerja yang ditaruh untuk produksi itu, untuk sustain kita. Dan harapannya sih nantinya kalau sudah bisa cycle ini, sekarang kita targetnya 4 kilo hasil tomat dalam 1 minggu. Kalau kita 4 kilo tuh harusnya 2 kilo kita bisa jual fresh, 2 kilo kita proses setiap minggu, jadi kita bikin jual sambal sebanyak 2 kilo. Mungkin kalau kita lancar nih penjualan, sekarang ada beberapa teman yang punya toko mau taruh barang kita di tokonya gitu. Jadi kita senang juga karena kita tidak punya ya orang marketing khusus untuk jualan gini, dan saya sendiri tidak bisa. Saya backgroundnya arsitek loh, lain desain. Jadi memang kita memerlukan kolaborator seperti ini. Jadi teman-teman yang memang punya toko atau memang jualan ini, mereka menjualkan barang-barang kita. Jadi kita nggak perlu mikir bagian itunya. Nah, menarik sekali kolaborasinya itu. Lalu kita sebenarnya punya kayak bantuan juga internasional. Internasional itu yang dari PUM namanya, sebuah organisasi expert di Belanda. Jadi dia membantu kita remote coaching lewat internet, karena ya sebelum pandemi mereka kirim ahlinya itu ke UKM. Karena sekarang pandemi jadi lewat coaching. Jadi setiap minggu, dan ini minggu yang terakhir. Ini workshop ini termasuk salah satu target yang saya kejar untuk dimasukkan ke dalam program itu di podcast. Pemirsa, dengan pemanfaatan permaculture akan mampu membawa nilai tambah bagi pengolahnya. Untuk itu tidak ada karyawan yang diberhentikan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, kita mesti kreatif melakukan segala sesuatu agar bisa bertahan. Sekian Agrobisnis kali ini, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.